Selamat siang para perempuan Indonesia yang kami banggakan. Selamat datang pada masterclass kedua dalam rangkaian program Indonesian Women's Forum 2021 Millennial Money Makeover. Saya Isyana Atiningmas, jurnalis Femina, akan menjadi host Anda siang hari ini. IWF yang berlangsung mulai hari ini, yaitu tanggal 27 hingga 29 September 2021, diprakarsai oleh Femina sejak tahun 2018 dan tahun ini untuk pertama kalinya diselenggarakan secara virtual. Nah, di masterclass kita hari ini kita akan bicara tentang bagaimana mengatur keuangan untuk para milenial. Rencana investasi seperti apa yang cocok dan tentunya insight tren investasi 2022 akan seperti apa. Nah, banyak pendapat yang mengatakan bahwa generasi milenial adalah generasi yang paling payah dalam mengatur keuangan. Hal ini dikarenakan generasi milenial memiliki gaya hidup yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Berbagai penelitian menyebutkan sebagian besar generasi milenial cenderung memiliki gaya hidup yang lebih boros, sulit menabung, serta tidak terlalu memperdulikan kebutuhan investasi di masa yang akan datang. Hal ini tentunya juga akan mengakibatkan adanya risiko financial yang akan dihadapi oleh generasi milenial di masa depan akibat pengelolaan keuangan yang kurang sehat. Nah, apakah sahabat perempuan semua di sini saat ini termasuk dalam kelompok ini? Nah, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki pengelolaan keuangan kita, semakin cepat semakin baik. Nah, siang hari ini kita akan bicara langsung dengan satu orang milenial dan seorang pakar keuangan tentang cara pengelolaan keuangan yang sehat. Nah, akan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Olivia Husay, seorang milenial yang bekerja sebagai Kepala Bagian Pengelolaan Dana PT Bio Farma Persero. Dunia keuangan menjadi karir lulusan Magister Manajemen dari Widyatama Bandung ini. Ia memulai karir sebagai staf muda keuangan di PT Bio Farma Persero dan kini menjadi milenial Sri Kandi BUMN yang memiliki posisi sebagai Kepala Bagian Pengelolaan Dana. Sebelumnya ia juga menjabat sebagai Kepala Seksi Investasi dan Pendanaan di tahun 2018 hingga 2021 dan Kepala Seksi Kas dan Bank di tahun 2014 hingga 2018. Nah, pembicara kita yang kedua adalah Mbak Mika Rini, CFP atau Certified Financial Planner, Founder dan Director Mitra Rencana Edukasi. Mbak Mika memulai karir di dunia perbankan sejak tahun 1996 dan pada tahun 2009 Mika ini memutuskan untuk mendirikan Mitra Rencana Edukasi, perusahaan yang bergerak dalam bidang financial planning dan program literasi. Minat yang tinggi pada dunia keuangan juga ia tuangkan dalam beberapa buku karyanya seperti Fund Planning, Financial Planning in Time of Crisis, Supermom Becomes a Businessman, Smart Money Games, Book and Board Game, serta 120 Personal Financial Management Solution. Nah, halo Mbak Mika, Mbak Olivia. Halo. Sudah hadir kah? Halo, apa kabar? Sehat-sehat semua semoga ya. Iya, Halo. terima kasih. Selamat bergabung di IWF dan terima kasih sudah join dengan kita hari ini untuk berbicara mengenai financial keuangan di dunia kaum milenial. Nah, aku langsung mulai sesi pertama bersama Mbak Olivia Husay, seorang milenial yang bekerja sebagai Kepala Bagian Pengelolaan Dana PT Bio Farma Persero, Sri Kandi BUMN nih, wah luar biasa. Nah, Mbak Olivia mau bertanya, setuju nggak sih kalau misalkan milenial itu dibilang lebih boros karena pengaruh gaya hidup? Soalnya seperti yang tadi sudah dibilang kalau milenial itu cenderung untuk lebih memperhatikan gaya hidup daripada menginvestasikan keuangannya. You only live once gitu, jadinya kita lebih banyak bersenang-senang gitu katanya. Nah, menurut Mbak Olivia gimana nih kalau dengan tanggapan milenial seperti itu? Sebenarnya kalau diambil garis benang merahnya, sebenarnya nggak semuanya seperti itu ya, Mbak. Cuman yang saya lihat dengan milenial yang ada saat ini, terlihatnya gaya hidup mereka seakan-akan hanya mementingkan kebahagiaan
semata. Tapi mungkin itu adalah salah satu cara mereka untuk mencari kebahagiaannya. Cuman kalau dibilang di situ boros, bisa jadi itu juga salah satu alat yang mereka gunakan untuk networkingnya mereka, untuk nanti masa depannya mereka. Mungkin salah satu cara seperti itu menurut saya. Jadi maksudnya tidak semua yang mereka lakukan itu untuk gaya hidup yang mereka lalui saat ini itu salah semua, enggak gitu. Pasti ada baiknya lah untuk dia di masa depan gitu. Kita memulai mengatur keuangan sejak dini nih. Kalau Mbak Olivia sendiri nih, pengalaman sendiri itu seperti apa? Apakah Mbak Olivia termasuk golongan milenial yang tadi yang lebih banyak menikmati hidup atau justru berinvestasi sejak dini? Nah, ada nggak pembagian khusus untuk pengeluaran gitu dan seinvestasi? Monggo Mbak. Oke, mungkin bedanya gini Mbak. Di saat aku kebetulan kan umur aku sekarang udah 36 tahun. Di saat aku mungkin di fase mereka yang milenial sekarang 20 sekian sampai dengan 30, pada saat itu kita baru mulai kerja. Nah, pada saat aku baru mulai kerja, pemikirannya mungkin berbeda dengan kondisi saat ini, di mana kondisi saat ini terlalu banyak pengaruh-pengaruh pihak lain yang mereka idolakan atau yang mereka anggap baik atau yang bisa membuat mereka menilai ini contoh yang baik nih gitu kan, kayak gitu. Nah, kalau buat aku saat aku memulai semuanya di usia aku yang waktu 20 tahunan itu adalah kita harus punya skala prioritas pada saat itu, karena kita tahu untuk kondisi aku sendiri, aku ini tulang punggung keluarga juga, jadi aku bisa memilah mana kebutuhan yang untuk masa depan aku, mana yang kebutuhan untuk keluarga, dan mana yang kita bisa gunakan untuk bersenang-senang seperti itu. Itu udah ada dari awal. Pada saat aku pertama kali masuk kerja, aku sisihkan uang untuk beli rumah. Oh, oke, baik. Berarti investasinya untuk di rumah ya, untuk membeli rumah. Nah, pada saat awal aku masuk kerja. Pada saat awal. Kalau dulu di awal saat awal bekerja dengan sekarang, apakah pemilihan jenis investasinya berubah gitu? Apakah dulu mungkin prioritasnya rumah gitu, sekarang berubah atau bagaimana nih sekarang, Mbak Olivia? Kalau sekarang jatuhnya jadi lebih bervariatif ya, Mbak. Jadi maksudnya kalau dulu mikirnya properti itu pasti naik terus. Ya. Gimana caranya kita bisa ikut? Maksudnya kita punya di harga dulu pasti harga saat ini kan jauh lebih tinggi. Ya, betul. Kalau untuk saat ini aku lebih memilah produk-produk investasi lainnya. Misal ada lagi awal-awal aku coba reksadana. Tapi reksadananya pasar uang, karena aku termasuk yang nggak berani lah ambil resiko. Oke, iya. Ya, kayak gitulah. Jadi ada beberapa produk investasi yang aku coba biar kita tahu. Aku pernah kayak gini. Aku kasih contoh kayak gini. Aku pernah dihitung sama temanku yang financial planner. Kalau kamu pengen punya anak umur segini masuk sekolah, terus nanti dia kuliah, terus nanti dia bekerja dan dia menikah misalnya, kamu butuh uang berapa aja gitu. Itu dia hitungin per bulan kamu harus nabung dalam bentuk ini, misalnya dalam bentuk reksadana pasar uang 300.000 setiap bulan. Kalau misalnya dalam bentuk saham untuk 10 tahun yang akan datang 700.000 setiap bulan. Nah kayak gitu itu aku ikutin. Ada beberapa hal yang aku ikutin. Oke, dan itu it works kah untuk Mbak Olivia? It works ya. Nah, kalau mengenai masa depan nih, ada nggak target investasi masa depan? Terus apakah ini berpengaruh pada pilihan investasi yang Mbak Olivia lakukan? Oke. Kalau misalnya target aku saat ini sekarang sebenarnya jenis investasinya itu aku pengen punya usaha sendiri. Bukan produk-produk yang ditawarkan. Yes. Itu masa depan aku yang aku lagi kejar, gimana caranya kita sekarang lagi ngumpulin modalnya untuk bisa memulai itu. Cuman kalau saat ini mungkin yang aku sekarang lagi coba pelajari, aku lagi coba belajar di saham tapi belum berani mulai. Oke, lagi belajar ya tapi belum berani mulai. Nah,
nih kalau sekarang itu kan lagi baru-baru ini kan ya beberapa bulan atau tahun belakangan kan lagi seru nih yang namanya Bitcoin gitu. Tertarik nggak sih dengan jenis-jenis investasi era baru seperti ini gitu? Menurut Mbak Olivia pendapatnya tentang investasi semacam ini bagaimana? Aku sih cuma satu, Mbak. Kalau kita terlalu spekulasi, ya pastilah high return, high risk kan. Itu terlalu Yes. spekulasi buat aku. Jadi aku nggak tertarik. Nggak tertarik ya. Jadi memang ada perhitungan-perhitungan tersendiri yang sudah dilakukan oleh Mbak Olivia untuk Betul. memutuskan investasi mana yang akan dipilih ya. Betul. Oke, menarik sekali nih. Mungkin pengalaman Mbak Olivia di sini juga ada yang serupa dengan para sahabat perempuan di rumah atau dimanapun berada, atau justru berbeda gitu. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan seputar pengelolaan keuangan, boleh ditanyakan ke sini karena nanti kita akan berbicara dengan Mbak Mike untuk menanyakan bagaimana sih kiat-kiat untuk mengelola keuangan dan investasi keuangan untuk masa depan. Nah, terima kasih Mbak Olivia untuk sharing pengalamannya mengenai investasi dan pengelolaan keuangan. Nah, sekarang saya mau beralih ke Mbak Mike ini nih. Mbak Mike, apa kabar Mbak Mike? Tunggu, sebentar, masih di mute. Oke. Yes. Hai Mbak Rini. Mbak Mike, sorry. Mbak Mike, apa kabar Mbak Mike? Alhamdulillah, sehat. Oke, Mbak Mike, tadi kan kita sudah mendengarkan pengalamannya dan sharingnya Mbak Olivia mengenai bagaimana satu kasus contoh milenial yang mengatur keuangannya untuk berinvestasi. Nah, menurut Mbak Mike, rencana keuangan Mbak Olivia ini menurut Mbak Mike seperti apa? Sudah baikkah atau perlu diapakan ini gitu? Insight apa saja dari Mbak Mike yang bisa Mbak Mike sharing melalui pengalamannya Mbak Olivia? Ya, hai Mbak Olivia. Saking sibuknya ya, tadi kita baru silaturahmi sedikit gitu. Iya, betul. Hai, alright. Tadi dari ceritanya Mbak Olivia, saya udah melihat sebuah gambaran, sebuah perjalanan gitu ya, perjalanannya Mbak Olivia gitu ya, dari semenjak dia mulai mendapatkan penghasilan pertama kali kerja gitu ya, di awal karir sampai sekarang ya, sudah terjadi beberapa improvement ya. Awalnya nabung, terus kemudian mulai nabung dengan tujuan ya, mulai nabung dengan tujuan juga akhirnya dia jadi lebih spesifik tuh, sampai tadi sempat ngitung sama temennya perencana keuangan supaya lebih lebih bisa terhitung gitu ya, berapa yang harus ditabung, yang harus diinvestasikan, berapa lama dan kemana untuk tujuan apa gitu. Nah itu udah mulai kelihatan. Tapi tadi ada kata-kata dari Mbak Olivia, beberapa aku laksanakan, misalnya. Beberapa dilaksanakan. Saya kira mungkin maksudnya beberapa ada yang disesuaikan, karena saya yakin yang tahu kebutuhan kita memang kita, dan masukan dari terutama dari profesionalnya gitu ya dalam hal ini tentu menjadi sesuatu yang insightful gitu buat kita, buat keluarga kita ya. Nah, kalau begitu yang harus dilakukan adalah sebenarnya begini, ketika kita sudah mulai terbiasa, otomatis menjadi sebuah kebiasaan gitu ya. Nah itu berarti kita sebenarnya sudah memiliki fondasi yang baik gitu secara keuangan ya. Dimana misalnya tiap bulan sudah bisa nabung ya, tiap bulan sudah bisa investasinya juga sudah terencana gitu, beli apa dan tujuan apa, dan itu sudah dilakukan ya. Makanya yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita harus monitoring dan evaluasi gitu ya. Kalau kita sudah biasa berjalan seperti itu, maka selanjutnya harusnya di-maintain itu baik ya. Di-maintain itu maksudnya begini ya, kita harus lihat apakah kita soal kedisiplinannya, soal juga tepat waktunya gitu ya. Kita harus dievaluasi dan dimonitor seperti ini. Kita harus bandingkan kita punya aktivitas investasi dengan pasar gitu. Kita berasa untung gitu, kita bisa berasa udah disiplin gitu, tapi kok orang lain lebih untung ya gitu. Nah kita bagaimana tahunya kita itu sudah efisien, sudah efektif,
sudah yang paling tepat gitu dalam berinvestasi gitu. Nah, kan harus ada pembandingnya gitu. Ya. Jadi di sini kalau sudah bisa, ini udah luar biasa Mbak Olivia, sudah bisa disiplin gitu, sudah bisa disiplin, konsisten ya. Tinggal sekarang mengevaluasi apakah yang saya lakukan itu sudah apa ya, sudah sejalan dengan perkembangan atau relevan dengan pasar itu sendiri. Contoh misalnya, reksadana saham. Oke. Jadi kan dia pilih suatu reksadana saham itu, ya. Mungkin beberapa tujuan investasinya, mungkin punya 3 atau 4, 5 tujuan investasi yang berbeda dengan produk investasi yang berbeda juga. Nah, masing-masing itu di kelas kategori produk investasinya. Contoh, saya milih produk investasi reksadana A gitu. Sementara di luar juga banyak reksadana yang sejenis. Ya. Produk investasi yang saya pilih dibandingkan dengan yang di kelasnya, ya, itu kinerjanya bagus mana gitu. Ternyata bagus saya gitu, ternyata bagus cara saya, berarti sudah tepat. Ternyata kok di luar lebih bagus, yang saya bandingkan kok lebih bagus, berarti saya yang harus dievaluasi. Dievaluasi apakah satu produk investasi pengelola maupun dana kelolaannya oleh si perusahaan penerbit sudah yang paling baik, ataukah ada yang lebih baik lagi gitu ya. Ataukah ini semata-mata saya investasinya di awal bulan, mungkin beda kalau di akhir bulan, atau semata-mata begini, saya investasinya itu nggak tentu gitu ya dibandingkan dengan orang yang investasinya secara teratur. Nah itu jadi harus dievaluasi sesuai, harus ada pembandingnya gitu. Oke. Jadi membuat semacam apa ya, guidance atau panduan buat kita, apakah yang kita lakukan ini sudah yang paling optimal atau belum ya. Termasuk juga evaluasi begini mengenai biaya-biayanya ya. Ya, ini bukan untuk Mbak Olivia saja, tapi juga untuk kita semua. Ada orang yang senang banget keluar masuk market. Keluar masuk market artinya gini, ikut-ikutan, tren ikut-ikutan gitu ya. Beli ini, beli jual gitu. Nggak sempat mengendap uangnya ya. Nah, kalau beli jual, kalau saham, reksadana itu kan ada biayanya. Oke. Jangan-jangan kepengennya mau untung, kepengen kayak manajer investasi ya, pilih-pilih sendiri malah jadi kontraproduktif karena kebanyakan terus sama biayanya. Biayanya ya, iya. Nah, oke, Mbak Mika, itu berarti tadi untuk Mbak Olivia bisa menyisihkan dan kebiasaan untuk menyisihkan untuk investasi itu juga udah sangat baik ya Mbak ya. Dan tadi juga Mbak Mika mengatakan adalah harus dievaluasi apakah yang kita lakukan ini sudah yang udah baik atau belum, dan pemilihan apa namanya produk investasi itu juga harus dipikirkan ya Mbak Mika ya. Betul ya, harus sesuai dengan tujuan keuangannya ya. Harus sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau untuk kaum milenial nih Mbak Mika, khusus milenial ya, secara umum tuh kesalahan-kesalahan apa sih yang sering dilakukan oleh milenial dalam mengatur keuangannya? Misalkan yang tadi kita andaikan bertemu dengan milenial yang seperti tadi di awal kita omongin, yaitu yang cenderung memilih untuk you only live once gitu. Kita bersenang-senang. Nah, ini kecenderungan apa yang biasa kerap dilakukan? Tidak punya visi jangka panjang ya. Itu penting banget loh. Karena investasi, perilaku keuangan kita itu sebenarnya dari pola pikir sama mentality kita kok. Kalau kamu nggak punya visi jangka panjang gitu, hidup kamu 20, 25, 30, 40 tahun lagi, kayak gimana tuh kondisi keuangan kamu gitu ya. Itu nggak terbayang. Iya. Atau Anda tidak mampu membayangkan gitu. Mungkin saking, saya belum tahu apa drivennya gitu ya. Yang membuat Anda bisa membayangkan masa depan atau tidak membayangkan atau tidak kebayang atau gimana nanti aja gitu. Menyebabkan itu apa ya? Dan itu tidak dideteksi, tidak dikenali atau bahkan denial gitu ya. Itu akan berefek kepada begini, ketidakdisiplinan dalam berinvestasi, tidak memiliki priority ya. Kemudian juga cenderung spekulasi, ikut-ikutan. Kemudian juga lebih terdorong oleh itu tadi, you only live once. Ada lagi fear of missing out, FOMO ya. Iya, betul. Kemudian juga cara jadi biasanya saya lihat juga begini, karena juga kemajuan teknologi kan.
canggih sekali, terutama teknologi finansial ya, sehingga menyebabkan keuntungannya itu akses ke berbagai produk keuangan, layanan keuangan jadi semakin mudah, semakin cepat dan semakin murah. So you have so many choices. Kalau kita punya banyak pilihan gitu, tetapi kita sendiri nggak tahu kita mau kemana di masa depan gitu secara ya, you got lost. Gitu. Intentionnya udah benar gitu, tapi Anda tersesat di jalan yang benar ya tersesat juga. Oke, berarti memang kita harus menetapkan visi jangka panjangnya ya. Kita mau kemana gitu ya Mbak ya? Secara perencanaan keuangan visi jangka panjang itu berarti begini, nanti pensiun misalnya saat ini 30 gitu ya. Kemudian living cost biaya hidupnya saat ini misalnya katakan aja 10 juta misalnya. Nah, kamu usia 55 udah selesai berhenti nih gajinya. Kira-kira pengganti gajinya itu apa? Pensiun selanjutnya itu berapa? 10 juta setidaknya. Tapi nilai uang nanti, nah berapa miliar itu dibutuhkan gitu. Itu contoh tadi Mbak Olivia, dia udah dihitung kan per bulannya kira-kira akan segini nih gitu. Jadi kayak pakai kacamata kuda gitu. Oh udah 500.000 tiap bulan selama 30 tahun. Udah. Nah kadang-kadang kalau nggak punya visi jangka panjang, nah tersesat di jalan yang benar, maksud saya begini, udah dihitung gitu ya, udah konsultasi kepada perencana keuangan, produk investasinya juga sudah dipilih, sudah di screening gitu dengan hati-hati gitu ya, udah mencoba disiplin 2-3 tahun, begitu ada misalnya penawaran, oh diskon 50% nih, 14 hari ke Eropa, gimana nggak gemeteran coba? Langsung ya? Langsung pengen pergi. Oke. Nah ini bicara mengenai traveling dan kebutuhan gaya hidup seperti itu nih kan, milenial kan sekarang kan senangnya yang seperti itu kan. Nah kalau dari Mbak Mika itu kan sebenarnya nggak salah ya, cuma gimana caranya kita aja menyiasati gimana keuangan kita bisa dikelola dengan baik. Nah kalau dari Mbak Mika ada nggak sih tips yang harus disiapkan oleh para milenial ini, apapun gaya hidupnya untuk perencanaan keuangan? Adakah tipsnya Mbak? Ada. Boleh dong dikasih tahu. Intinya perencanaan keuangan itu nggak pelit lah. Ya, kita kan menikmati hidup ya. Jadi yang balance aja lah, work-life balance. Jadi yang penting kita punya prioritinya jangan diganggu. Tapi kita sudah melaksanakan priority kita ya, menabung dan investasi, kemudian juga ada cicilan hutang ya, itu pasti harus dibayar ya. Kemudian juga asuransi premi dibayar tepat waktu supaya kalau ada hal-hal tak terduga kita ada semacam rencana mitigasi lah gitu, ada dana cadangan yang nggak ngeganggu-ganggu yang lain, dan you can go to Europe ya, ke Jepang atau ada punya impian yang lain gitu, itu boleh. Tapi begini, kalau Anda nggak bisa lakukan tiap setahun 3 kali misalnya mau jalan-jalan, lakukan setahun sekali, berarti apa? Atur frekuensi. Iya, oke. Berarti kalau kamu nggak bisa setahun sekali, what about 2 tahun sekali? Jadi sekalinya jalan mungkin lebih nikmat gitu dibandingkan cuma buru-buru 3 hari, ini bisa seminggu misalnya gitu. So quality-nya di sini. Nah milenial ini menurut saya antara quality dengan status gitu. Jadi lebih memilih ke status di mana gambar-gambarnya diposting di berbagai sosial media. Nah itu. Iya, betul. Nah itu apa namanya, berarti kita lebih meminta sekarang kalau misalkan memang sudah berencana untuk memikirkan nanti pensiun apa atau apa, sekarang pikirkan dulu seperti yang tadi Mbak Mika bilang ya, mungkin untuk urusan liburan bisa mengurangi jumlahnya tapi kualitasnya juga lebih bagus gitu ya Mbak Mika ya. Oke. Nah sebelum aku mau tanya lagi ke Mbak Mika, saya mau mengingatkan ke sahabat perempuan untuk siapa yang ingin bertanya mengenai masalah keuangan, financial planner, silahkan monggo ditulis di kolom chat dan nanti akan saya bacakan. Mbak Mika tentunya akan dengan senang hati untuk menjawabnya. Nah, Mbak Mika,
lanjutnya Mbak Olivia, kalau misalkan Mbak Olivia ingin bertanya silakan nanti langsung ditanyakan ke Mbak Mika juga nih. Mungkin ada permasalahan-permasalahan setelah tadi memutuskan untuk berinvestasi yang demikian. Oke, nanti kita akan tanyakan. Nah, Mbak Mika, kalau misalkan milenial ini kan kalau tadi dibilangnya kan yang banyak mementingkan gaya hidup dan senang-senang lah gitu ya. Tapi ada nggak sih kelebihannya dalam hal keuangan yang bisa dimaksimalin untuk si kaum milenial ini? Oh, lebih cerdik ya kaum milenial sekarang. Tapi lack of discipline. Oke, ya. Gitu ya, menurut Mbak Mika ya. Iya, Lebih cerdik tapi lack of discipline. Ya, lack of discipline, lack of vision. Oke. Berarti lebih cerdik tuh begini ya. Karena saya sih bangga ya dari generasi ke generasi. Ini generasi setelah saya itu memang lebih pintar, lebih cepat gitu ya. Karena sudah sangat terbiasa dengan kemajuan teknologi, terutama teknologi finansial ya. Sudah terbiasa dengan berbagai inovasi gitu. Jadi apa yang dulu waktu saya kerja zaman dulu tahun 96 itu tadi disebutin tahun 96. Oh my god, udah lama banget itu. I'm a bit ashamed gitu. Nggak usah. Ya, jadi sudah terbiasa dengan berbagai inovasi di dunia keuangan sehingga segala sesuatu dilaksanakan secara digital ya. Lebih cerdiknya maksud saya begini. Teman-teman milenial ini dapat melakukan berbagai hal dalam berbagai misalnya aktivitas investasi aja, kita ngomongin aktivitas investasi gitu ya. Itu dia bisa, kalau yang dulu yang saya waktu saya dulu dibandingkan zaman saya dulu, kalau saya mau bikin portfolio investasi itu sulitnya main gitu. Karena cara mendapatkan informasi itu sulit. Ya. Kemudian juga bagaimana saya membuat perencanaan investasi, memonitor, mengevaluasi itu sulit. Nah, kalau sekarang kita tinggal klik riwayat transaksi investasi kita, ya, nggak cuma dari perbankan, dari rekening saya di bank, tapi bisa dari e-wallet, ya, dari dompet digital saya. Yes. Kemudian bisa juga saya nggak usah datang ke bank, misalnya sebagai satu-satunya sumber saya mau investasi atau ke perusahaan manajer investasi gitu, saya bisa beli di loka pasar. Ya. Yes. Ya. Jadi kemudian juga yang tadinya investasi mahal gitu ya. Ya, tapi karena berbagai inovasi yang dilakukan oleh generasi milenial ini ya, itu membuat hidup Anda menjadi jauh lebih menjadi ya lebih nyaman, terutama ya, lebih nyaman. Saya pun merasa dengan adanya berbagai inovasi ini, saya menjadi juga merasa lebih aman dan menjadi lebih efisien gitu secara keuangan gitu. Nah, cuma yang pilihan itu tadi ada jadi gagal fokus gitu. Jadi bingung ya, karena saking banyak pilihannya itu tadi ya. Ya, you want a lot gitu, you want everything to happen right now. Jadi nggak kurang prioritinya. Oke. Nah, itu kan tadi kan inovasi-inovasi dalam investasi yang emang berubah mengikuti zamannya milenial ini. Nah, mungkin Mbak Mika bisa ngasih prediksi nggak kalau kemarin sudah ada berbagai macam investasi yang sedemikian banyaknya gitu, di tahun 2022 ini kira-kira tren investasinya seperti apa, dan bisa nggak Mbak Mika menyarankan gitu kira-kira yang paling aman sekarang kan, kalau ngomong soal investasi yang aman dulu yang pertama gitu kan, itu seperti apa Mbak tren ke depannya dan mungkin pilihannya yang Mbak Mika sarankan? Oke, yang pertama biasa kalau untuk rekomendasi saran keuangan pasti ada disclaimer di depan ya. Ini hanya sharing ya, tetapi bukan merupakan saran untuk membeli atau menjual. Oke. Kemudian begini, untuk tren atau lihat kemana sih kira-kira masyarakat ini ke depannya kecenderungannya ya, dari apa yang kita lihat secara statistik maupun data saat ini ya. Ini sebenarnya banyak didorong juga, di-encourage juga karena masa pandemi ini, sehingga semuanya memang menjadi serba
go digital. Tapi berbagai inovasi di bidang investasi yang dilakukan secara digital sebenarnya sudah terjadi sebelum adanya pandemi. Cuma karena harus jarak jauh semakin terakselerasi ya. Yes. Sehingga kalau produk-produk yang konvensional yang sudah biasa Anda beli, contohnya seperti produk-produk pasar modal, berbagai jenis reksadana, saham maupun obligasi, ya, yang tadinya kita beli kita beli langsung ke manajer investasi kan sudah bisa dilakukan misalnya lewat agen penjual. Nah, agen penjualnya sebelumnya bank. Nah, kemudian beralih sekarang bisa dilakukan juga ada marketplace untuk reksadana. Iya, betul. Nah, ya. Jadi sekarang lebih trennya itu kalau saya lihat kalau di produk yang sudah biasa Anda beli, cara investasinya itu yang pertama. Walaupun demikian, ada juga kecenderungan yang juga saya lihat meningkat, yaitu karena adanya inovasi di bidang financial technology di produk layanan pembiayaan. Contohnya ya, peer-to-peer lending dan crowdfunding. Oke, ya. Ada dua istilahnya, peer-to-peer lending jadi adalah sebuah layanan di mana orang itu bisa minjem langsung sama orang gitu, ya. Crowdfunding juga begitu. Ini berarti di tengahnya itu ada perantara. Di sana Anda bisa berposisi mendaftar sebagai seorang peminjam, tapi Anda juga bisa berposisi atau mendaftar sebagai seorang investor gitu. Ya. Gitu. Itu peer-to-peer lending. Ya, jadi saya misalnya butuh pendanaan, saya mendaftar ke suatu platform peer-to-peer lending karena kebetulan di sana investornya ketemu misalnya investor A lah gitu. Ya. Nah, dia ngelihat profil saya cocok, dia mau. Kemudian orang lain juga ngelihat profil saya cocok, dia juga mau ikutan mendanai saya. Dimediasi oleh si peer-to-peer lending itu. Nah, itu juga menjadi suatu tren yang semakin digemari. Karena apa? Karena dengan pola seperti itu, yang memberikan pinjaman, ya, dia mendapatkan bunga, ya, dia mendapatkan hasil keuntungan dari dana yang dipinjamkan tadi. Itu kan hampir mirip dengan, saya nggak bilang, pokoknya intinya dia memberikan penghasilan secara berkala, pendapatan tetap secara berkala, ya, dengan berbagai. Nah, itu ya. Ini mungkin tadi bisa Mbak Olivia bisa menggunakan ini nih, karena kan tadi Mbak Olivia bilang malah lagi mengumpulkan dana untuk berwirausaha kan gitu. Nah, mungkin sistem seperti ini bisa dipakai nih Mbak Olivia. Bagaimana tanggapannya Mbak Olivia? Betul sekali Mbak. Aku juga lagi baca-baca itu Bu, ada beberapa platform yang sekarang udah ngeluarin produk yang peer-to-peer lending ini. Cuman ya intinya tetap satu ya Bu, keamanan ya. Yang pasti mereka itu udah ada izinnya juga. Dia udah dibawa OJK. Iya, betul. Itu keamanan yang penting kalau saya pribadi sih untuk investasi yang penting keamanannya ya. Nah, Mbak Mika, ini pertanyaan dari saya sendiri nih. jadi tergelitik. Kan sekarang itu kan banyaklah semacam perusahaan investasi yang menawarkan bunga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, dan itu kan sangat menggiurkan lah istilahnya, menarik gitu. Tapi seperti itu kan kadang-kadang risikonya sangat tinggi ya. Nah, apa yang harus diperhatikan ketika kita memilih untuk berinvestasi dengan risiko yang cukup tinggi ini, Mbak Mika? Oke, ya, sekali lagi high risk high return. Low risk low return itu udah pasti ya. Jadi kalau Anda ditawari tingkat keuntungan semakin tinggi, tentunya risikonya juga semakin tinggi. Yes. Kemudian sebelum Anda beli, jadi begini, sekali lagi harus ada benchmarking. Benchmarking itu maksudnya gini, dibandingkan dulu. Kita kan kalau misalnya belanja baju aja window shopping kan. Iya. Kita bandingin ya. Nah, kita bandingin tawaran investasi ini dengan investasi yang sejenis di kelasnya gitu. Supaya kita dapat insight gitu, dapat informasi yang yang independen gitu ya, yang independen, yang tidak berpihak ya,
kalau dia nawarin bunganya skema investasi ini ternyata ada 2 atau 3 perusahaan yang sudah menerbitkan ya. Nah, kita lihat tawaran tingkat keuntungannya itu investasi misalnya B gitu ya dibandingkan A dan C sama enggak? Kalau dia lebih tinggi sendiri kan sudah harus kita pertanyakan gitu. Ya, betul. Sama, kenapa dia beda sendiri gitu? Apa yang dilakukan dia berbeda? Jangan-jangan kan gitu. Ya. Jadi harus kita lihat dulu apakah tingkat keuntungannya itu wajar atau tidak. Caranya dengan membandingkan dengan skema investasi di kelasnya yang sejenis. Oke. Nah, pasti memang harus izin terdaftar di OJK. Nah, saya kira perlu ditambahkan begini, diversifikasi itu obat yang manjur dalam hal Anda istilahnya itu mitigasi itu mengantisipasi lah, antisipasi risiko. Jadi salah satu tekniknya adalah dengan menyebar risikonya gitu. Kalau secara perencanaan keuangan begini, kalau Anda punya dana investasi, katakan Anda punya dana investasi 50 juta, kemudian ada tawaran, baik itu tawaran peer-to-peer lending, kayak crowdfunding, kayak reksadana, kayak gitu ya, saham kayak gitu ya. Jangan 50 jutanya itu Anda cemplungin ke satu jenis saja. Oke. Jadi perlu disebar secara proporsional. Cara menyebarnya bagaimana? Kalau dalam perencanaan keuangan, monggo. Kalau dalam perencanaan keuangan itu sesuai dengan tujuan keuangannya. Kalau tujuan keuangan saya dana pensiun gitu, misalnya saya setiap bulan itu punya 50 juta, saya misalnya 30 jutanya saya taruh buat dana pensiun saya gitu, taruhnya di reksadana apa gitu. Kemudian 10 jutanya untuk misalnya biaya kuliah anak gitu, nanti akan dipakai 10 tahun lagi, misalnya di reksadana apa yang lain, misalnya begitu. Ya. Jadi tergantung tujuan keuangannya. Nah, ada lagi metode begini, untuk menyebar risiko itu tergantung profil risiko. Nah, ini sangat berbeda dengan yang perencanaan keuangan itu tadi, metode sesuai dengan goals-nya. Kalau yang benar-benar cuma mau investasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan, ya, berarti itu harus disesuaikan dengan profil risiko orang itu. Contoh, dia profil risikonya konservatif, berarti sebagian besar dari dana investasinya memang harus dialokasikan kepada produk investasi yang risikonya rendah. Nah, bagian kecil baru ke yang risikonya tinggi. Ada perbedaan, is it make sense? Ya, jadi yang satu sesuai tujuan, yang satu sesuai dengan profil risiko. Nah, itu ada sedikit perbedaan. Oke. Ini sangat bagus sekali insight-nya dari Mbak Mika nih. Kita bisa belajar banyak dari sini. Nah, sebelum saya membuka pertanyaan untuk membacakan pertanyaan dari para pemirsa di sini, Mbak Mika, aku mau bertanya, kapan sih waktu yang tepat untuk memulai berinvestasi? Nah, dan berapa, kalau di usia 20-an atau 30-an, berapa dana investasi yang harus disiapkan, terutama di masa krisis saat pandemi seperti ini, Mbak? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Waktu yang tepat untuk berinvestasi sekarang, ya, jangan ditunda lagi. Itu nomor satu. Kemudian yang ideal itu memang dari sejak kita masih muda sekali. Saya ingat waktu pertama kali saya baru terima gaji tuh ya, kerja umur 22, gaji pertama langsung habis, defisit malah. Traktir teman. Traktir dulu yang penting. Iya, sebulan pertama. Kejadian lagi 2 bulan kedua, ketiga habis terus tuh. Nggak bisa nabung sampai setahun. Tapi akhirnya saya dapat saya insaf lah. Nggak mau begitu terus. Iya. Mau begitu terus. Jadi mulai saya ikhtiar setengah dari gaji saya tabung. Nah, terutama kalau Anda milenial, Anda belum menikah, Anda bisa kok nabung dari setengah gaji Anda. Nah, ini mau tanya nih. Sebenarnya kalau misalkan saat masih single dan saat sudah berkeluarga, itu kira-kira paling meringankan atau yang bisa paling memungkinkan, yang make sense gitu, berapa persen dari gaji itu, dari pendapatan yang harus disisihkan untuk investasi, Mbak Mika? Kalau udah berkeluarga, kalau udah berkeluarga diusahakan mencapai 30% ya, apalagi kalau Anda udah anak kedua atau tiga, apalagi kalau Anda termasuk kayak yang istilahnya itu generasi sandwich ya.
membiayai keluarga sendiri, Anda dan pasangan dan anak-anak, kemudian juga ada orang tua atau mertua gitu, atau ada saudara-saudara, ya. Nah itu pengeluaran menjadi lebih besar ya. Udah alokasi 10% juga udah bagus. Tapi kalau Anda belum menikah, masih single, ya, Anda tidak menanggung biaya hidup siapapun, makanya punya visi jangka panjang. Anda 10 tahun lagi gambarkan Anda itu secara keuangan, secara karir itu mau berada di mana. Nah, uang Anda sekarang itu diarahkan ke sana gitu. Secepat mungkin. Kalau Anda mau mencapai kebebasan finansial, financial freedom, usia 35, cocoknya memang setengah dari gaji Anda tuh diinvestasikan. Sip. Nah itu tadi siapa yang kalau Anda single seperti itu tadi yang dikatakan Mbak Mika, kalau misalkan berkeluarga harus seperti apa dan seperti apa. Nah saya mau tanya lagi ke Mbak Olivia nih, Mbak Olivia. Mbak Olivia kan backgroundnya kan juga keuangan nih ya kan. Nah ini ada pengaruhnya nggak sama gimana Mbak Olivia mengatur keuangan? Ada sedikit berpengaruh. Malahan bukan sedikit berpengaruh ya, karena kebetulan kita terlibat langsung dalam pengelolaan dana perusahaan yang konteksnya lebih besar lah. Jadi mungkin hal yang lebih kecil dalam rumah tangga atau dalam keuangan pribadi itu harusnya jauh lebih baik lah dikelola. Jauh lebih baik harusnya ya karena memiliki pengalaman keuangan, dan ini juga diterapkan ilmunya di backgroundnya keuangannya Mbak Olivia juga diterapkan ke kehidupan pribadinya. Nah, makasih Mbak Mika, Mbak Olivia. Kita mau masuk ke sesi tanya jawab nih. Udah ada banyak pertanyaan mengenai keuangan yang masuk dan aku bingung harus milih yang mana karena banyak banget. Ini pertanyaan dari Wuri Arumsari, mengelola keuangan bisnis dan pribadi kan terpisah. Tapi kebanyakan pribadi minus aja gitu seiring perjalanan waktu. Gimana caranya agar keuangan lekas sehat kembali? Nah, Mbak Mika, bagaimana Mbak Mika? Ya, saya juga entrepreneur, pengusaha. Sampai 2-3 tahun. Sampai 2-3 tahun pertama, wah, malah uang saya habis buat usaha, bukan kebalikannya. Nah, gimana nih caranya? Nah itu dia. Kadangkala ya kita memang harus fokus pada satu dulu ya, dengan kita mengantisipasi yang lain ya. Tapi kan ada masanya gitu ya. Contoh misalnya kita mungkin ketika kita lagi membangun bisnis ya, fokus kita ke sana sehingga ya kita buat kehidupan sehari-hari puasa terus, Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma puasa terus ya. Jadi kebutuhan pribadi kita bisa kita minimalkan karena sedang mendukung usaha kita itu ya. Kadang-kadang usaha butuh pendanaan, pakai dana pribadi akhirnya. Asalkan dicatat nanti teh bisa dibalikin begitu ya. Jadi intinya begini, kalau usaha Anda itu masih mikro itu kan dengan omsetnya itu di bawah 2 miliar ya. Itu Anda merasa chaotic gitu ya, merasa not healthy, tapi dia jalan terus, it's probably natural gitu. Tapi harus ada milestone-nya, harus nggak boleh selamanya gitu ya. Kalau saya yang mengalami memang 3 tahun very very hard, difficult gitu. Tapi once you get used to it gitu ya, melakukan pencatatan keuangan usaha, memisahkan gitu ya, tidak mengambil omset usaha secara sembarangan ya. Awal-awalnya belum menggaji diri sendiri, saya ngambil ya persentase dah dari penjualan, saya yang marketingin gitu ya. Tapi begitu udah digaji, saya nggak ngambil omsetnya ya. Ini sangat terbantu. Begitu memang usahanya berkembang, kemudian secara legalnya juga dilengkapi ya, sehingga nggak boleh sembarangan gitu. Perusahaan kalau sudah punya NPWP, punya apalagi anggaran dasar, sudah ada akunnya gitu, laporan pajak, kita ada laporan keuangannya, jadi nggak boleh ngambil sembarangan. Nah makanya memang kalau Anda punya bisnis pribadi gitu ya, nah itu sekali lagi harus dibiasakan memang dari awal itu punya tujuan, jadi tidak sekedar pendapatan sampingan. Nah kalau sampingan akan jadi sampingan terus, tapi kalau suatu saat Anda ingin bisnis itu sukses ya, dari awal itu sudah punya professional manner gitu. Termasuk memisahkan keuangan usaha dengan pribadi.
Nah, oke, itu tadi Mbak Wuri harus mulai nih memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnisnya ya, set tujuannya. Oke, makasih banyak Mbak Mika. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Alverina Wiguna. Saya merasa ketinggalan dan FOMO dengan teman-teman yang paham saham atau reksadana. Saya old school dan hanya menabung emas lempengan. Nabung emas masih oke kah? Nah, masih oke kah Mbak Mika? Mbak Olivia gimana? Masih yang konvensional seperti ini nggak sih gitu? Terus terang, saya juga salah satu yang agak-agak kurang paham nih mengenai reksadana. Saya juga masih menyimpan emas. Nah, Mbak Olivia gimana? Mbak Mika gimana? Mbak Olivia coba Mbak Olivia, boleh kasih ininya pengalaman, pernahkah seperti ini? Ya, gini Mbak, tadi betul yang disampaikan Ibu juga. Bu Mika tadi menyampaikan kita harus punya diversifikasi ya Bu. Jadi jangan sampai terlalu ngambil resiko atau dipusatkan dalam satu poin gitu. Jadi ya tadi kita pakai, aku sendiri, aku simpan emas, aku simpan deposito, aku taruh reksadana gitu. Aku ada unit link. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi jangan sampai, dan yang paling penting yang aku ingat dari waktu itu aku pernah salah hitung nih Bu. Jadi kita nggak punya dana darurat Bu waktu itu. Kita semua taruhnya deposito. Dipikir deposito itu adalah dana darurat. Ternyata kan dia nggak bisa hari ini butuh langsung cair kan Bu. Nah Ya, yang kayak gitu, betul. itulah. Jadi maksudnya pola-pola yang kayak gitu kita harus bisa sesuaikan lah kebutuhannya. Jadi bukan berarti yang konvensional itu kita harus hilangkan, enggak. Oke, nah itu dari Mbak Olivia. Kalau Mbak Mika gimana? Apakah konvensional ini masih oke nggak sih? Semuanya itu ada apa ya? Tiap produk investasi, aset investasi itu punya karakter dan fitur yang berbeda. Anda menggunakannya sesuai dengan apa tujuannya. Contoh ini kendaraan deh gitu ya. Saya tinggal di Jakarta Pusat gitu. Saya tinggal di Jakarta Pusat. Kalau saya mau ke Surabaya, saya kan harus naik pesawat. Kalau saya mau nyampe nanti sore, nggak bisa naik. Tapi kalau saya mau ke apa ya, ke Grand Indonesia gitu, mall yang dekat sekali dari sana, saya kan nggak naik pesawat gitu. Ya saya naik mobil atau saya naik Gojek, Grab gitu. Ya. Nah, produk investasi itu adalah kendaraan. Anda mungkin memberinya label konvensional, labelnya canggih, teknologi finansial gitu ya. Nah, semuanya itu sebenarnya di luar labelnya, dia adalah kendaraan yang bermanfaat untuk Anda pada kondisi tertentu. Nah, kondisi keuangan itu dalam perjalanan hidup Anda itu banyak macam-macam kebutuhannya sehingga Anda menggunakan berbagai produk yang berbeda-beda untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Contoh, dana darurat. Bisa dicairkan kapan aja, tapi jangan dipakai kalau bukan untuk kondisi yang darurat. Ya. Jadi nggak cocok lah saham, nggak cocok yang paling cocok misalnya reksadana pasar uang gitu. Ya, emas cocok nggak gitu. Nah, kita harus perhatikan dulu karakternya emas ini apa? Dia memberikan pertumbuhan tinggi. Kalau Anda butuhnya adalah saya butuh penghasilan atau saya butuh income sekarang secara reguler, ya emas nggak cocok karena dia nggak bisa ngasilin pendapatan seperti deposito kok. Dia cocok untuk pertumbuhan jangka panjang. Jangka panjang. Berapa banyak pertumbuhan jangka panjangnya dibandingkan apa? Contoh misalnya saham memberikan pertumbuhan jangka panjang gitu. Masih kalah dibandingkan saham. Nah, berarti dia kalau diperhatikan secara statistik, emas itu sejalan dengan kalau tidak ada pandemi, tidak ada perang gitu ya, yang membuat harganya melonjak ya. Secara rata-rata harga emas itu dia sejalan dengan inflasi gitu ya. Jadi dia cocok untuk mempertahankan apa ya, kekayaan kita lah gitu. Tapi ya tidak semua. Nah, untuk tujuan keuangan yang lain, makanya harus juga di produk keuangan yang lain bisa jadi lebih cocok. Jadi diversifikasinya kalau dalam perencanaan keuangan itu sudah otomatis sesuai dengan tujuan keuangannya gitu. Bukan cuma gara-gara Anda punya profil risiko konservatif, moderat, atau agresif. Tapi sesuai dengan tujuan keuangannya, Anda pilih produk keuangannya. Jangan salah pilih kendaraan. Sesuai dengan Anda mau kemana. Oke, nah itu tadi juga mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang hampir serupa di sini yang setelah dijelaskan oleh Mbak Mika. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari
Oke, ini sama nih dari pertanyaannya banyak, tapi sudah sedikit dijawab oleh Mbak Mika di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, ini ada juga nih, Ajeng dari Tangerang, seorang freelancer. Bagaimana dengan aturan penguangan seorang freelancer, nominalnya tidak tentu per bulannya, pengen nggak boros dan FOMO. Nah, ini gimana nih Mbak? Kalau freelancer kan dia kan pemasukannya kan belum tentu dalam jumlah yang sama seperti kita gajian ya Mbak ya. Ini kalau ngatur keuangannya sebaiknya seperti apa Mbak Mika? Mbak Ajeng ya tadi ya? Oke. Yes, Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, jadi gini, dulu itu waktu saya berhenti kerja dan memulai bisnis saya, memulai bisnis saya, itu kan nggak langsung kemudian, intinya saya berhenti dari masih Senin Kamis begitu, sehingga pendapatan saya itu, saya udah nggak gajian, pendapatan saya itu benar-benar tidak apa ya, saya tidak lagi punya pendapatan tetap persis seperti Anda gitu, jadi freelancer sana sini gitu ya. Tapi ternyata ya karena saya punya visi itu tadi ya, maka akhirnya sedikit demi sedikit uang yang saya kumpulkan ketika saya sudah tidak bekerja lagi ya, itu akhirnya mampu untuk membuat saya mengumpulkan aset investasi secara signifikan gitu ya. Nah, maksudnya begini ya. Caranya, tekniknya yang saya gunakan adalah saya menggunakan penghasilan dan pengeluaran rata-rata disebutnya ya. Kalau udah nggak gajian ya, berarti kita tidak lagi bisa menjalankan strategi investasi seperti yang reguler gitu, investasi secara rutin bulanan gitu. Orang saya dapat pendapatannya aja by project kok gitu. Project itu di awal-awal bahkan sulit sekali, bisa cuma setahun itu 2 atau 3 kali gitu. Tapi nggak ada masalah ya. Yang penting adalah saya tahu bahwa pengeluaran saya itu pasti harus saya bayar setiap bulan kan. Bulannya ya. Nah ini tinggal masalah bagaimana mematchingkannya aja ya. Jadi saya gunakan pengeluaran dan pendapatan rata-rata. Setahun itu saya coba print di buku tabungan saya dulu. Nah, itu masih pakai buku tabungan tuh, ya. Setahun itu dibagi 12, berarti bulanan saya kurang lebih saya punya pendapatan segitu. Itu buat apa ya? Semacam pedoman lah gitu. Pedoman apa? Kalau saya dapat pendapatan rata-rata, berarti saya punya kuota pengeluaran tidak boleh lebih dari pendapatan rata-rata itu ya. Ya, tidak boleh lebih, bahkan saya cuma pakai setengahnya aja. Gitu. Belum di awal-awal itu usaha masih turun naik sekali gitu ya, masih turun naik sekali. Jadi saya hanya menggunakan setengah dari pendapatan rata-rata saya untuk biaya hidup saya gitu ya. Kadang-kadang 2-3 bulan nggak ada pendapatan, tapi begitu dapat pendapatan besar. Nah, ini nih yang seringkali jadi euforia nih. Udah lama nggak pegang duit, banyak besar. Mulai nih. Mikirnya yang aneh-aneh, pengen ini pengen itu ya. Karena sudah punya tujuan tadi, saya pengen mewujudkan, saya punya rumah, saya punya usaha, saya punya dana pensiun sekian. Jadi begitu saya terima duit banyak, saya sudah tahu mau ngapain. Biaya hidup saya tetap setengah dari pendapatan rata-rata tadi, nggak ada yang berubah, kecuali aset saya tambah banyak. Ya. Oke. Nah, thank you banget Mbak Mika. Itu tadi untuk Mbak Ajeng, itu tadi tipsnya dari Mbak Mika mengenai gimana caranya mengatur kalau Anda seorang freelancer yang pemasukannya tidak sama setiap bulannya ya. Nah, Mbak Mika, ini ada pertanyaan lagi dari Eka Sari Dewi. Menurut Mbak Mika, investasi jangka panjang mana yang lebih baik antara reksadana dan reksadana saham atau masuk langsung ke pasar saham? Kedua-duanya sama meluangkan waktu memilih MI yang baik di reksadana dan memilih saham yang fundamentalnya baik dan tepat pula di pasar saham. Wah, panjang sekali pertanyaannya nih. Bagaimana Mbak Mika? Jadi mana yang lebih baik? Ya. Ke reksadana saham atau langsung saham gitu ya? Yes, langsung ke pasar saham. Langsung ke pasar saham. Oke, begini ya. Reksadana pun sekarang juga ada variasinya ya. Kalau dulu reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran, ada reksadana terproteksi ya. Sekarang ada reksadana indeks ya. Semakin populer lah reksadana indeks. Kemudian juga selain itu semuanya sebenarnya berbasis saham atau berbasis indeksnya gitu ya. Kemudian ada lagi pilihan saham itu sendiri. Apa bedanya sih? Kan sama-sama saham. Oh, beda. Ya. Yang satu disebutnya bedanya dari apa? Dari stylenya, cara gaya
gaya investasinya. Oke, ya. Yang satu gaya investasinya itu pasif, bukan passive income ya, bukan, beda. Nanti kalau ada kelas lain kita bahas deh itu. Yang satu gaya investasinya pasif, yang satu gaya investasinya aktif. Ya, pasif itu artinya ada yang mengelola, ya, ada yang mengelola gitu ya. Dalam hal ini saya artikan begini, gaya investasi yang pasif itu kita itu tinggal mengamanatkan kepada si pengelola investasi, manajer investasinya. Dia yang pilihin karena dia kan punya credential, punya credibility, punya experience, dia punya waktunya juga dan punya dana kelolaan yang besar. Nah kita kan 100.000 ya, punya setiap bulannya, punya 50.000 gitu setiap bulannya gitu. Tapi dengan nitip sama dia, kita jadi bisa ikutan yang triliunan sama miliaran gitu, sehingga punya investasi juga lebih besar. Tapi coba kalau saham, setidaknya Anda perlu kalau pakai metode nabung saham itu kan kalau nggak salah 10.000, 100.000 ya, lebih murah. Tapi belum langsung bisa beli saham dalam jumlah yang sesuai dengan kuotanya gitu. Kalau dana pas-pasan gitu. Pun kalau Anda punya dana lebih sedikit, masih ada pekerjaan rumahnya yaitu memilih sahamnya yang mana gitu. Yang disebut tadi technical fundamental ya. Nah, kalau kita sudah pilih dari cara yang pertama, pasif itu tadi, ya, mengamanatkan kepada manajer investasi, berarti dikelola secara profesional, ya, gitu. Nah, hanya saja kinerja manajer investasinya kalau begitu. Ketika kita memilih reksadana, berarti kita lebih memilih kepada manajer investasinya beserta dana kelolaannya, bukan sahamnya. Sementara kalau sahamnya, kita memilih perusahaan yang menerbitkan saham itu, bisnisnya yang mesti kita pelajarin. Ya, betul. Jadi lebih harus lebih knowledgeable lah gitu ya. Dua-duanya bisa Anda lakukan, cuma memang satu yang beda stylenya aja gitu ya. Tinggal sekarang Anda fokus aja sebenarnya. Kemudian juga lihat secara statistik itu perbandingan antara reksadana saham dengan saham. Mana yang lebih cocok menurut Anda gitu. Jadi milihnya itu enggak istilahnya cap-cip-cup ya kan, pilih kancing baju gitu, tidak. Secara statistik Anda lihat reksadana saham dengan saham itu selama 10 tahun kinerjanya bagus mana. Nah, kalau sama aja ya. Kalau sama aja berarti Anda lebih baik milih yang paling efisien secara waktu pengelolaan, misalnya reksadana saham. Tapi kalau lebih baik saham, nah maka Anda harus mau melakukan pekerjaan rumahnya, yaitu Anda lengkapi diri Anda dengan knowledge yang benar dan dan mau berlatih, begitu. Oke, nah itu tadi jawaban mengenai pilih mana reksadana saham atau langsung terjun ke pasar saham. Nah itu juga tergantung kita kapasitas kemampuan kita seperti apa ya Mbak Mika ya. Gitu. Satu lagi saya lupa, di reksadana itu juga lebih banyak pilihannya. Jadi gini, kalau Anda mau berinvestasi dalam jangka pendek setahun, itu Anda bisa pilih reksadana pasar uang saja. Ya. Sementara kalau saham itu udah pasti Anda harus jangka panjang semuanya. Maaf lupa ketinggalan ya. Nggak apa-apa. Oke, nah sebelum saya membacakan, ini sebentar lagi waktu kita sudah berakhir, tapi sebelum saya membacakan pertanyaan terakhir, aku mau nyolek Mbak Olivia. Mbak Olivia, mumpung Mbak Olivia lagi ada di sini, adakah pertanyaan yang mau ditanyakan ke Mbak Mika? Satu sini, Bu Mika, yang aku masih penasaran. Kenapa pada saat ini ya, yang kita tahu tren yang baru itu MLM lah ya, itu tuh menurut Ibu pada saat kita ikut sebagai orang-orang yang paling pertama ikut andil dalam MLM itu pasti itu diuntungkan. Nah, gimana caranya biar kita tahu timingnya tuh pas tuh kita bisa ikut andil di dalam proses yang mereka buat itu, gimana sih Bu? Itu tentunya perlu melihat tren dari industrinya masing-masing ya, di mana MLM itu bergerak ya. MLM ini ada yang mungkin dia dari industri kesehatan kan ada ya. Kemudian juga industri fashion juga ada ya. Tinggal sekarang berarti biasanya yang menjadi menjadi panduan gitu, yang menjadi kembali kepada misalnya minat masing-masing, itu bisa menjadi semacam panduan gitu buat Anda ya. Kemudian melihat secara tren industrinya juga bisa ya. Tren industri kesehatan itu gimana, apalagi terkait dengan pandemi.
kalau pariwisata kan trennya juga sedang menurun gitu. Apakah ini saat yang tepat masuk ke MLM yang misalnya bergerak di bidang pariwisata? Nah, itu harus Anda teliti lebih lanjut ya. Jadi dari domain industrinya itu juga bisa Anda lihat. Nah, indikator-indikator itu adanya biasanya kalau nggak di websitenya Bank Indonesia ya, websitenya juga BPJS bukan, Badan Pusat Statistik itu juga bisa ya. Itu kalau lihat dari domain industrinya, selain tadi dari minat Anda. Nah, kemudian juga Anda lihat begini, trennya perilaku konsumennya, konsumen dari yang terkait dengan produk dan layanan yang ditawarkan oleh si MLM tersebut gitu. Nah, kalau fashion kita lihat coba purchasing power-nya masyarakat apakah mengalami tren kenaikan ataukah penurunan gitu. Kita bisa lihat misalnya apa sih yang paling banyak dibeli oleh orang di misalnya di loka pasar, di marketplace ya. Itu banyak sekali loh bertebaran surveinya gitu. Walaupun tidak seluruh rakyat Indonesia disurvei, tapi bisa menjadi semacam apa ya? Semacam referensi lah gitu buat Anda ya. Tapi ini sih kalau dari saya pengalaman pribadi ya. Ini kan berarti udah arahnya mau memulai bisnis kan begitu ya. Udah arahnya mau memulai bisnis ya. Saya memulai bisnis itu bukan karena berdasarkan saya minat saya saja, tidak ya. Tadi saya punya apa semacam life calling lah gitu. Kenapa saya menjadi konsultan keuangan ya? Karena saya memang punya pengalaman waktu tahun 98 itu ada krisis ya, saya melihat banyak orang kesulitan, makanya saya yang bekerja di bidang keuangan ingin membantu, tapi saya tidak ingin cuma menjadi agen penjual gitu. Jadi saya menjual nasihatnya saya independen. Kemudian yang saya pertimbangkan lagi selain minat saya dan visi saya tadi ya, saya lihat saya nggak mau mulai dari nol. Itu susah loh mulai bisnis dari nol banget. Saya mulai dari apa yang udah ada. Apa yang udah saya punya, skill saya. Oh, saya juga udah punya modal kan, saya tadi setengah dari gaji saya. 4 tahun loh itu saya kumpulin. Enggak sebentar itu. Ya. Jadi saya udah punya skillnya ya, terus ini yang sangat membantu loh ya. Saya harus yakin dulu bahwa saya punya network-nya. Orang-orang yang membantu saya nanti agar bisa bisnis saya itu sukses gitu ya. Orang-orang yang membantu saya untuk bisa menembus media, menembus publisher, menembus pelatihan-pelatihan itu. Saya udah list dulu sebelumnya. Ya, jadi jangan mulai sesuatu itu karena apa ya? Karena adanya api membara di dalam dada tapi tidak ada perhitungan gitu maksudnya. Oke, jadi terus memang harus perhitungannya. Ya. Oke, itu Mbak Olivia, mudah-mudahan saran dari Mbak Mika sudah cukup menjawab dari pertanyaan Mbak Olivia. Nah, ini satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri masterclass kita hari ini, Mbak Mika. Pertanyaan dari Lila Akbar dari Jakarta, bagaimana dengan asuransi kesehatan? Karena kalau andalkan asuransi dari pemerintah agak berat pada saat pelaksanaannya kala sakit. Serta apakah ada asuransi lain yang harus kita ambil selain kesehatan? Nah, di masa pandemi kayak gini kan asuransi kesehatan itu sangat dibutuhkan ya Mbak Mika. Nah, Mbak Mika gimana nih Mbak Mika? Ya, terutama yang terkait pandemi ya, ternyata tidak semuanya itu di-cover oleh BPJS yang mendasar aja, terutama biaya perawatan setelahnya ya. Kalau nggak salah memang ada asuransi kesehatan tambahan ya, yang khusus bisa mengcover biaya perawatan terkait dengan pandemi itu tadi. Jadi kalau Anda merasa kurang ya, Anda memang bisa menambah, membeli asuransi kesehatan tambahan dari perusahaan swasta. Ya cuma menambah itu memang Anda memerlukan alokasi uang lebih banyak lagi gitu. Ya, betul. Ya. Itu kalau Anda mau memilih jalan itu ya boleh saja. Tapi kalau misalnya kita merasa pas-pasan gitu ya, terutama kita masih tetap harus menabung, berinvestasi dan berbagai macam cicilan itu loh, ya yang tidak boleh dilupakan. Sehingga kalau soal cicilan kita langsung sedikit gimana gitu ya. Jadi begini, di dalam perencanaan keuangan itu ada teknik sebenarnya ya. Asuransi itu kan sebenarnya mentransfer risiko. Ya, jadi yang tadinya kita bayar sendiri akhirnya ditanggung orang lain, tapi risikonya mah tetap ada. Gitu. Risikonya nggak bisa dihilangkan, tapi bisa dikurangi. Contohnya misalnya ya,
seperti kata pepatah, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mengobati, ya. Ya, menjalankan protokol kesehatan itu sebenarnya langkah-langkah loh untuk kita bisa mengurangi biaya kesehatan. Coba kalau ada tuh istilahnya selordeh ya, sembarangan gitu Iya, orangnya. iya. Gitu sembarangan gitu, nggak protokol kesehatan gitu ya. Sementara kita masih dalam masa pandemi seperti ini, ya Anda melibatkan diri Anda dan keluarga Anda dalam risiko yang akibatnya nanti pasti signifikan secara keuangan gitu. Nanti Anda harus evaluasi sebenarnya pendekatan Anda dalam mengantisipasi risiko kesehatan itu tadi. Iya. Mengandalkan BPJS bisa jadi nggak cukup. Tapi kalau pas-pasan, ada cara lain kok, seperti tadi ya melakukan tindakan-tindakan pencegahan ya. Kemudian juga gaya hidup sehat, makan makanan yang sehat. Jangan yang ngemil mentang-mentang di rumah ngemil melulu, lupa makan sayur, olahraga gitu. Kata orang itu remeh gitu. Padahal that what really matters gitu loh. Ya. Yes, benar. Menjaganya itu maintain-nya itu yang sulit. Punya gaya hidup sehat itu memerlukan disiplin dan memerlukan disiplin. Kalau udah terbiasa itu enak kok. Iya. Tapi ngomong-ngomong gaya hidup sehat itu juga investasi loh, untuk investasi kesehatan kita juga kan. Jadinya yuk mulai gaya hidup sehat. Pandemi ini emang butuh kita supaya tetap sehat ya. Oke, Mbak Mike, terima kasih untuk jawabannya dari pertanyaan dari Mbak Lila Akbari ya. Semoga terjawab, dan sepertinya kita sudah harus mengakhiri masterclass kita hari ini karena akan ada masterclass berikutnya. Mbak Mike, terima kasih banyak atas masukan-masukan dan ilmu-ilmunya. Mbak Olivia, terima kasih untuk sharingnya hari ini. Kita sangat senang sekali bisa bergabung dengan Indonesian Women's Forum hari ini. Oke, itu tadi insight dari Mbak Mike dan pengalaman dari Mbak Olivia. Yang pasti, para millennials mulai dari sekarang jangan terlambat, set visi jangka panjang dan tetap fokus untuk berinvestasi. Pilih produk investasi yang paling sesuai dan paling memungkinkan, disesuaikan dengan kemampuan Anda sendiri. Oke, nah semoga kita semakin pandai mengelola keuangan dan memilih investasi yang tepat tentunya untuk masa depan. Sebelum saya mengakhiri masterclass yang hari ini, saya akan informasikan masih ada satu lagi masterclass yang tersisa untuk hari ini, yaitu Hybrid Working and Wellbeing yang akan berlangsung pada pukul 16. Saya juga informasikan untuk IWF hari kedua besok Selasa 28 September akan mengangkat tema 100% Indonesia. Panel pertama bicara tentang sustainability business dan panel kedua tentang the rise of local brand dengan panelis yang sangat istimewa. Oke, rangkaian masterclass hari kedua yang menarik untuk Anda ikuti adalah cash flow management for online business untuk Anda yang punya bisnis online. Lalu how to create modest fashion brand personality bagi Anda yang ingin membuat brand modest fashion, dan baking workshop for food business owners. Nah, silahkan Anda melihat informasi lebih lanjut di Instagram IWF Connect dan Femina Magazine. Jangan lupa untuk follow akun-akun tersebut dan segera mendaftar untuk mengikuti IWF hari kedua dan pilih kelas yang sesuai dengan minat Anda. Kunjungi juga Virtual Exhibition Hall IWF 2021 dengan puluhan tenan istimewa, Blue Band, Kominfo, Bio Oil, Sandit, Tokopedia, Bunga Sari, Modena, Origina, Kala The Labels, Rostalici, Sejauh Mata Memandang, Duanyam, Kami, Nature Confidence, Maya Suara Basket, Manika Jewelry, Sister Mango Karet, Ladam in Vanilla, Dinaro, Velora Official, Dolabs, Cincau Cuan, Strawberry Patch, Havila Tea, Royal Sport Performance Centers, dan PDS. Banyak sekali ya. Silakan untuk jalan-jalan di virtual exhibition kami. Virtual exhibition akan berlangsung selama 1 bulan hingga 26 Oktober 2021. Mari kita dukung produk lokal Indonesia. Anda juga bisa melihat berbagai video inspiratif dan edukatif yang kami pilihkan di sana. Silahkan klik di layar virtual di tengah main lobby virtual IWF 2021. Nah, sebelum saya mengakhiri acara, yuk kita foto bersama ya.
Kita buka semua, silahkan buka kameranya. Para perempuan di Indonesia, silahkan buka. Kita buka kameranya. Halo, halo, ada Ibu Tiolina Marpaung, ada Ibu Septilisa Sabat, ada Indah Wahyu. Banyak sekali di sini. Udah ada ratusan orang di sini. Terima kasih sudah datang di acara masterclass. Oke, kita mulai ya untuk foto bersamanya. Ayo. Kita beri senyum yang paling lebar di sini untuk IWF. Kita dukung para perempuan Indonesia dan karya-karya lokal Indonesia. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Berapa lagi? Oke, 1, 2, 3. Senyum. Yes, terima kasih. Terima kasih. Oke. Saya ingatkan juga teman-teman untuk mengisi survei yang kami kirimkan via email. Yang terdaftar ada hadiah menarik untuk pengisi survei yang beruntung. Jangan lupa ya, cek emailnya dan isi surveinya. Oke, saya Isyana Atiningmas, undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.